Halo teman-teman, bahas saham kembali lagi dengan channel bahas saham. Seperti biasa teman-teman, pembahasan video kali ini saya akan coba melihat ataupun menjelaskan suatu emiten atau saham yang menurut saya cukup menarik dan tentunya akan berpotensi mengalami peningkatan ke depannya, baik secara medium ataupun long term ya teman-teman. Nah langsung saja untuk emiten kali ini yang masuk dalam radar pembahasan saya yaitu emiten IPCM atau Jasa Armada Indonesia. Nah, yang pertama dari sisi likuiditas mungkin untuk emiten ini tidak terlalu liquid ya teman-teman di pasar saham, tapi justru posisi sekarang itu yang membuat saya tertarik gitu ya. Nah, yang pertama, seperti biasa saya akan membahas dari sisi teknikal dan juga nanti saya akan melihat dari sisi fundamentalnya. Nah, dari sisi teknikal teman-teman kenapa saya tertarik? Yang pertama tentu saja untuk emiten ini sudah beberapa lama dari tahun 2021 atau 2020 ya di sini ya berada di titik sideways ya. Jadi dia bertahan di range harga kurang lebih, kalau saya coba gambarkan ya teman-teman, di sini kurang lebih di 250-an ya teman-teman. Dia bertahan di harga 250-an. Untuk lebih pasnya itu di 250 ya teman-teman ya. Seperti yang saya coba tarik garis titik supportnya di sini ya, 250. Dan dari tahun 2021 sampai dengan periode sekarang di tahun 2025 Maret nih teman-teman ya, dia masih tetap bertahan di posisi ini. Artinya di sini adalah sideways. Memang kita belum bisa pastikan apakah ini akumulasi ataupun distribusi gitu ya. Nah, apalagi ditambah dari sisi teknikal kalau saya coba perhatikan ya, di sini ada juga gap di bawah ya teman-teman, kurang lebih di harga 220-an ya. Nah, di sini lebih tepatnya kalau kita perhatikan ini terjadi gap yang menurut saya juga cukup berbahaya untuk emiten ini ya. Artinya kalau secara teknikal dia seharusnya ditutup terlebih dahulu untuk mencapai kenaikan yang lebih besar gitu ya teman-teman. Tapi untuk gap ini sih sebenarnya tidak selamanya ini bisa ditutup ya. Kemungkinan akan ditutup bertahun-tahun kemudian bisa jadi gitu ya teman-teman. Nah tapi yang jelas perlu dibatasi resiko sih teman-teman. Kalau memang dia jebol dari harga 250-an, kemungkinan besar dia akan menuju ke angka 220 ini yang menjadi titik support di tahun 2019 dan juga di tahun 2020 setelah pandemi ya teman-teman. Nah, secara overall, cuman itu saja sih yang menjadi kekurangan menurut saya dari emiten ini ya dari sisi teknikal ya. Artinya ada gap di bawah yang kemungkinan atau harusnya sih ditutup gitu ya. Sebelumnya sih pernah nih turun ke angka 238 teman-teman, tapi itu tidak cukup untuk menutup gap yang terjadi di bawah. Nah, jadi potensi untuk menuju ke angka 224 titik support yang berikutnya ini masih tetap ada gitu ya. Nah, kemudian dari sisi teknikal juga teman-teman, untuk emiten ini kan dia pernah nih meningkat di periode 2025 April nih teman-teman ke angka 200. Maksud saya angka 300 ya di sini ya. Saya coba gambarkan titik resistennya di angka 300 ya teman-teman. Di angka 300 ternyata dia tidak mampu untuk menjebol resisten ini ya. Jadi dia turun lagi membentuk gap. Kalau saya tidak salah di sini karena adanya pembagian dividen. Nah, perlu teman-teman ketahui juga untuk emiten ini dia cukup rutin dividen ya. Jadi menurut saya kalau memang teman-teman lebih fokus untuk invest, emiten ini juga cocok karena uh, dia memiliki dividen yang rutin dibagikan setiap tahunnya gitu ya. Nah sekarang dari sisi teknikal kira-kira kemana nih pergerakan harganya? Apakah dia akan menjebol kembali di angka 301? Kalau dia berhasil jebol atau setidaknya bertahan di sini, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa terjadi double top teman-teman di sini di angka 300 ini dan dia akan kembali turun. Atau kalau dia jebol untuk break dari resisten 300 ini, dia akan melanjutkan penguatan kembali ke posisi kurang lebih di resisten berikutnya di angka 318 gitu ya, atau 320 teman-teman. Karena angka 318 atau 320 ini pernah menjadi titik support nih di tahun 2021 bulan Agustus. Tapi sebelum menuju ke sana, dia harus menjebol dulu nih di angka 300 ini teman-teman. Dari sisi volume sih tidak terlalu signifikan ya, jadi masih ada kemungkinan besar 50-50% ke titik support di angka 250 gitu ya. Nah, hal menarik berikutnya teman-teman dari sisi fundamental ya. Saya sudah mendownload laporan keuangan emiten ini yang kebetulan dia juga sudah mengeluarkan laporan Q1-nya, dan seperti biasa saya cukup tertarik dengan laporan laba rugi ya setiap emiten ya, karena
core-nya kan kita bisa perhatikan dari pendapatan ataupun laba yang dihasilkan. Nah, untuk emiten ini sampai dengan kuartal pertama 2025, hal yang menarik menurut saya dari fundamentalnya itu adalah dari pendapatan ya. Yang pertama karena secara net pendapatannya itu meningkat cukup signifikan nih, dari 293, kalau saya tidak salah ini miliar ya, 293 miliar meningkat menjadi 355 miliar. Nah, itu peningkatan yang cukup signifikan. Nah, kita lanjutkan ke laba usahanya. Di sini terlihat meningkat ya teman-teman, cukup signifikan juga dari 44 miliar ke angka 52 miliar. Ya memang kalau kita perhatikan secara laba ya, memang tidak terlalu besar ya. Sebenarnya cukup besar sih teman-teman, di angka 50-an miliar, tapi ini kan masih satu kuartal gitu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, untuk laba tahun berjalannya juga tentu saja sudah meningkat ya, dari 38 di kuartal pertama 2024 menjadi 44. Kurang lebih ada 6 miliaran kenaikan ya. Nah, kemudian dari sisi earning per share juga di sini ya terlihat ada kenaikan sebanyak 1 poin ya, dari 7,3 menjadi 8. Menurut saya ini secara fundamental sih terlihat ada growth ya teman-teman, apalagi dari sisi pendapatan tadi, dan menurut saya not bad gitu ya. Dari tahun 2024 artinya dia mengalami peningkatan atau growth dari sisi performanya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi teman-teman, ini saya buka data dari Stockbit ya. Yang pertama kita lihat dari net income dari tahun ke tahun ya, dari tahun 2000, saya coba tarik aja 3 tahun nih, dari tahun 2023 ya memang kuartal pertamanya masih kalah dari tahun 2023 ya. Tapi kalau kita lihat secara annual, di annualize ini, dari tahun 2023 itu dia angka 158, dia meningkat menjadi 177. Nah, tentu saja ini cukup menarik ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi ke belakang, dari tahun 2018, 19 gitu ya. Nah, ini terlihat growth yang cukup bagus peningkatannya. Kalau kita lihat dari 2021 137, di annualize di tahun 2022 menjadi 151, dan ada peningkatan terus ya. Di tahun 2024 juga menjadi 167, dan di tahun 2025 ini proyeksinya menjadi 177 gitu ya. Artinya ya secara fundamental sih menarik ya. Artinya ada growth dari sisi net income. Nah, dari sisi EPS gimana teman-teman? Nah, dari sisi EPS juga kurang lebih sama ya, dari yang sebelum-sebelumnya dia mencapai angka 20-an per lembar saham gitu ya. Sekarang dia sudah menjadi 33 secara annualize. Jadi lumayan ya. Dan kalau kita lihat payout ratio-nya, dividennya ya, dia selalu membagikan nih rutin setiap tahun dengan proporsi atau persentase yang cukup lumayan, di atas 50% ya. Untuk 5 tahun terakhir saja dia membagikan di angka 80% sampai dengan 75 range 80 gitu ya. Itu cukup menarik teman-teman. Dan dividen yield-nya kalau kita perhatikan lebih jauh lagi nih, dari tahun 2021 2020 dia selalu pembagian dividen, walau pada saat itu ada pandemi, dan 2021 juga 6% gitu ya. Cuman lumayan fantastis 7%, dan bahkan di tahun 2023 2024 berturut-turut itu 8,85%. Bahkan di tahun 2025 ini, atas tahun buku 2024, dia membagikan 8% juga. Sungguh sangat fantastis sih teman-teman untuk emiten ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari teknikalnya tadi ya, ya sebenarnya sih tidak ada alasan untuk emiten ini masih berada di harga yang tadi ya, di angka, kalau saya perhatikan ini di angka 250-an. Nah, kalau kita perhatikan di tahun 2021 pada saat pandemi saja ini sudah berada di angka 300 ya. Jadi menurut saya ini adalah anomali yang inilah harga yang salah menurut saya. Nah, kemudian teman-teman, dari sisi market cap juga lumayan ya teman-teman ya. Market cap juga lumayan, dan untuk rasio-rasio yang lainnya juga cukup bagus nih teman-teman. Dari growth revenue-nya juga, net income-nya gitu ya. ROA dan ROE-nya juga ini berada di angka 2 digit gitu ya teman-teman. Untuk ROA-nya 10%, ROE-nya 12%, ya cukup fantastis ya teman-teman ya. Ini artinya growth-nya itu cukup terlihat jelas ya, dan real gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke teknikal secara khusus ya. Untuk teknikalnya kira-kira nanti ini akan menuju kemana gitu teman-teman. Kalau saya sih untuk range 250 sampai 300 ini sebaiknya dibeli saja ya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat atau runut lebih jauh lagi, saya coba tarik grafik monthly ya teman-teman. Monthly
memang terlihat lebih jelas nih, peningkatannya ini cukup signifikan. Kalau memang dia sudah berhasil menjebol di angka 300, kemungkinan besar dia akan menuju ke angka 400 dan seterusnya ya. Dan kalau kita perhatikan nih, apalagi kalau dia bisa jebol nih teman-teman di angka 320, kemungkinan besar peningkatannya akan booming untuk harga sahamnya. Dia akan menuju ke resisten berikutnya nih, kurang lebih di angka 388 atau range 388 sampai 400 itu teman-teman ya. Dan potensial gainnya juga cukup lumayan kalau kita sudah punya harga di posisi sekarang gitu teman-teman. Nah baik, mungkin sekian pembahasan singkat mengenai emiten IPCM. Tentunya ini menjadi watchlist saya, boleh teman-teman juga masukkan dalam watchlist. Dan tentu saja seperti biasa disclaimer on teman-teman, sebaiknya dianalisis kembali. Mungkin secara analisis saya itu masih terlalu singkat atau terlalu dangkal. Teman-teman boleh tambahin dengan membandingkan laba rugi yang terjadi 5 tahun atau 10 tahun ke belakang ya. Di situ akan terlihat rata-rata baik secara growth ataupun PBV rata-rata ataupun PR rata-rata yang pernah diraih emiten ini gitu teman-teman. Nah baik, jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini teman-teman. Terima kasih.